Assalamualaikum Pak Yusuf. Waalaikumsalam Pak Tri. Selamat siang. Ada apa Pak Tri? Assalamualaikum Pak Yusuf. Waalaikumsalam Pak Tri. Ya, Selamat mohon siang. maaf ini Ya. mengganggu waktunya. Saya tuh ngobrol dengan jenengan. Ya, saya butuh waktu untuk ngobrol-ngobrol dengan jenengan. Kira-kira kapan ya? Besok bisa enggak ya? Oh, besok bisa Pak. Habis pelajaran ya Pak ya. Habis jam 12. Bisa. Ya, bisa Ya, sekali Pak. ya. Ini ada masalah. Ya, ada masalah tentang pembelajaran di kelas saya. Oh, Jadi pengen begitu. ngobrol-ngobrol untuk mencari solusi. Siap, siap. Oke, nggak apa-apa Pak Tri. Nanti kita atur jadwalnya. Besok Ya, jam 12, habis jam 12 habis sholat zuhur bisa diatur nggih. jam berapa nggih? Habis jam 12 Pak Pak Tri. Habis luhur gitu nggih. Habis jam 12. Ya jam 12 nggak apa, jam 12. Oke, gitu. Ya, ya. Oke ya, ya, Oke, ya, ya, ya. kita sih Pak Oke Tri. Pak, kalau gitu ketemu besok ya Pak ya. Siap, Ini oke. mau masuk Saya kelas. tunggu. Siap, saya tunggu pokoknya, oke. Oke, oke, terima kasih Pak. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Ya, ya, selamat siang Pak Yusuf. Selamat siang Pak Tri. Ya, Gimana kabarnya hari ini? assalamualaikum. Waalaikumsalam. Ya, baik-baik Pak. Seperti yang kemarin yang saya sampaikan, pada siang ini saya mau ngobrol-ngobrol banyak dengan Pak Yusuf. Mungkin nanti ada solusi dengan kelas saya. Udah siap ngobrol Pak Tri? Ya, insya Oke, Allah siap. siap. Monggo Pak Tri, Ya, ada masalah ya apa Pak begini Tri? Pak, saya itu kan mengajar di SMK ini Iya. kejuruan rekayasa perangkat lunak di dalam pembelajaran Android memang agak susah sih untuk anak-anak saya. Ya dari latar belakangan anak ya pedesaan dan sebagainya. Tapi saya sudah berusaha mengajar anak-anak secara klasikal dengan video tutorial dan sebagainya. Tapi dalam pemahaman anak itu masih sulit. Kadang untuk praktek kita beri tugas itu nggak bisa jalan. Nah, itu gimana ya Pak ya? Hmm, ada permasalahan gitu ya Pak, yang Anda sampaikan tadi ya Pak. Terus Iya. kondisi ideal yang Bapak harapkan itu yang seperti apa Pak? Ya, saya harapkan itu anak-anak saya itu kreatif, inovatif dengan adanya kita fasilitasi internet di kelas itu saya harapkan itu bisa berpikir sendiri tuh Pak, mencari solusinya ya dan eh, bisa praktek itu Pak. Hmm, jadi gitu ya Pak ya. Iya. Terus yang selama ini Bapak lakukan metode yang Bapak lakukan itu apa Pak? Selama di kelas ini. Ya, metode yang saya lakukan itu adalah menggunakan klasikal, kita mengajar di depan kelas, terus video pembelajaran itu Pak. Oh gitu ya. Iya. Dari yang Bapak lakukan itu jika dinilai dari skala keberhasilan pembelajaran itu skala 1 sampai 10 itu pada angka berapa Pak? Yang saat ini kondisi awal. Ya, dalam pembelajaran saya untuk mencapai keberhasilan anak itu di skala 6 Pak, dari rentang 10 karena saya mempertimbangkan anak-anak belum bisa mengerjakan tugas-tugas yang saya berikan sehingga kompetensinya belum tercapai Pak itu. Oh gitu ya Pak ya. Iya Pak. Ini masih Iya. masih rendah ya Pak ya di angka 6 ya Pak. Iya, diberi tugas sulit Oh. mengerjakan. Iya. Terus dari yang Bapak sampaikan tadi dari 6 itu apakah Bapak punya rencana atau punya metode lain yang ingin untuk meningkatkan hasil pembelajaran itu Pak? Ya, saya kira karena itu bersifat praktek, mungkin akan saya tambah metode lagi Pak. Misalnya kalau dengan metode terbimbing, saya melatih saya praktek terus anak mengikuti, itu mungkin bisa ya Pak anak lebih paham ya. Kelihatannya seperti itu enggak? Ya lebih Oh, paham. dengan Jadi ya, dengan iya, metode. hanya kok saya pikir lebih 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 mudah anak memperhatikan saya praktek, terus anak mengikuti dari step by step, mungkin anak lebih mudah gitu Pak ya. Ya Pak ya. Kelihatannya seperti itu kalau dibanding dengan belajar mandiri sendiri di video YouTube itu. Oh iya.
Kalau yang dari rencana Bapak tadi, kira-kira Pak, perkiraan Bapak itu keberhasilannya berapa Pak? Apakah bisa apa, dilaksanakan itu bisa berhasil untuk meningkatkan pembelajaran itu Pak? Ya, kira-kira kalau saya terapkan seperti itu nanti akan lebih lebih paham anak, lebih berhasil ketika diberi tugas. Kalau paling enggak ya sekitar 80% dari teknik pembelajaran Oh iya, bisa terpenuhi Pak itu. berarti semua di Akan angka 1 sampai ya, 10 itu di angka 8 gitu Pak ya? ya, ya nanti kita coba kita berikan tugas. Kalau dia nanti dengan metode itu bisa mengerjakan, berarti nanti tercapai 8 nilai 8 itu Pak. Oh iya. Apakah masih bisa ditingkatkan lagi Pak itu? Ya, di samping itu nanti bisa Pak, tapi kita juga melihat dari kondisi anak, mungkin bisa ditingkatkan dengan metodenya kita tambah lagi dengan monitoring individu, dengan saya berkeliling di anak-anak, di komputer anak-anak dengan melihat satu persatu pekerjaan. Dan mungkin lagi saya menambahkan guru tamu Pak dari industri atau dari praktisi Oh, agar anak lebih paham lagi itu. Mungkin iya, itu iya. Pak. Oh iya, Kayaknya seperti itu. Oke, oke. iya, iya. Iya, sangat bagus sekali Pak Tri. Wah, rencana jenengan sangat luar biasa dan semoga nanti Ya. bisa berhasil. Saya tanya Pak, apakah nanti bisa diterapkan ini Pak? Saya Kapan yakin akan bisa Pak. diterapkan? Dan kapan akan diterapkan Pak? Saya yakin bisa Pak itu. Eh, Gambaran saya bisa. Bisa gitu? Kemungkinan iya minggu depan insya Allah akan saya coba Pak. Saya juga pengen melihat hasilnya. Kalau melihat anak-anak seperti itu saya juga Oh iya. nggak bisa apa ya melihat hasil anak yang kompeten itu. Ya, nanti ini Pak ya, saya tunggu hasilnya setelah dilaksanakan dan dievaluasi. Nanti saya dikabari hasilnya ya Pak ya. Saya tunggu. Oh nggih, nggih Oke, Pak. Ya Pak, nggih 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 nggih. Coba. Nanti coba saya praktekkan setelah itu nanti saya kabari panjenengan. oke, siap, Gitu. siap. Nggih. Gitu dulu nih Pak, jenengan luar biasa untuk hari ini. Sangat Ya. luar biasa atas inisiatifnya dan rencananya semoga berhasil dalam meningkatkan hasil pembelajarannya Pak. Nggih, matur suwun Pak. Ternyata setelah saya ngobrol dengan jenengan muncul ide baru untuk meningkatkan pemahaman anak. Saya juga mengucapkan terima kasih sudah dibantu Pak Yusuf. Ya semoga ini dapat saya jalankan untuk kedepannya. Amin. Mungkin Nggih. itu Pak. Nggih. Pokoknya saya tunggu hasilnya, apapun hasilnya saya tunggu dan semoga hasil yang baik. Nggih. Nggih, Nggih. makasih Pak Tri, senang bertemu dengan orang hebat seperti Anda. Nggih, nggih. Sekian Matur dulu nuwun nggih. Pak. Nggih, Nggih. Terima kasih assalamualaikum. banyak. Nggih, Nggih. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya bacakan hasil dari refleksi latihan coaching pada Pak Tri Suyantono, nama CGP Yusuf Dirbro. Hasil refleksi apa yang sudah berjalan dengan baik selama percakapan. Yang sudah berjalan adalah proses cerita sudah kita lalui dengan baik dan lancar. Terus apa yang masih perlu diperbaiki atau ditingkatkan dalam pertanyaan yang menggali potensi maupun pertanyaan pancingan perlu ditingkatkan lagi. Terus yang ketiga, apa yang Bapak Ibu lakukan untuk tetap dalam kondisi present atau kehadiran penuh sebelum dan saat melakukan coaching. Agar kita dapat melakukan kehadiran penuh, kita harus melakukan pengaturan jadwal atau penyesuaian jadwal. Terus, apa yang akan Bapak Ibu lakukan untuk memperbaiki atau meningkatkannya? Ya, kita harus berlatih dan mencari literasi serta berdiskusi dengan teman-teman sejawat. Hasil refleksi pada hari ini cukup, alhamdulillah berjalan dengan lancar. Oke. Umpan balik dari coaching Anda, monggo Pak Tri. Nggih, umpan balik dari saya. Di sini untuk coach sudah memberikan motivasi dan menambahkan, memunculkan ide-ide baru dari coach sehingga saya sebagai coach mampu memunculkan ide-ide untuk memecahkan solusi, memecahkan masalah yang ada. Terus
yang kami jumpai di sini untuk refleks umpan balik kunci untuk percakapan masih agak kaku, belum normal. Mungkin itu, Pak. Terima kasih Pak Tri. Belum terbiasa. Yeah. Ya begitu Yeah. refleksi dari proses coaching pada kali ini. Yeah. Sekian dulu. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi